Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar seni di SD. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan seni di sekolah dasar. Nah, seni sebagai bagian dari alat pendidikan yang memiliki fungsi yang berarti bagi perkembangan anak didik. Nah, di antaranya pendidikan seni sebagai media ekspresi, sebagai media berkomunikasi, dan sebagai media hobi dan bakat. Dan sebagai media pengembangan hobi dan bakat. Nah, di sekolah dasar itu memiliki beberapa fungsi penting. Seni di sekolah dasar itu memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, pengembangan kreativitas. Nah, pendidikan seni membantu siswa mengembangkan kreativitas mereka melalui kegiatan seni seperti menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan. Mereka dapat mengungkap ide dan perasaan mereka secara artistik. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kemampuan motorik. Nah, kegiatan seni seperti melukis atau mengukir dapat membantu siswa untuk meningkatkan koordinasi motorik halus, yang penting untuk pengembangan fisik mereka. Kemudian yang ketiga yaitu ekspresi diri. Nah, seni memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri mereka dapat cara yang unik. Kemudian mereka dapat menggambarkan perasaan, pemikiran, pengalaman mereka melalui karya seni. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan apresiasi. Peningkatan apresiasi seni. Nah, dengan melalui pendidikan seni, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan apresiasi terhadap seni dan budaya. Mereka juga dapat belajar tentang seniman, gaya belajar, gaya seni berbeda dan karya seni terkenal. Kemudian yang kelima yaitu pembelajaran multidisiplin, di mana pendidikan seni seringkali melibatkan unsur-unsur matematika, misalnya geometri dalam seni, kemudian sejarah yaitu pemahaman konteks seni, dan bahasa yaitu penjelasan tentang karya seni. Ini mendukung pembelajaran multidisiplin. Kemudian yang keenam yaitu pengembangan keterampilan sosial. Nah, melalui proyek seni kelompok, siswa belajar bekerja sama, berbagai ide dan memecahkan masalah bersama. Nah, ini termasuk dapat membangun keterampilan sosial mereka. Kemudian yang ketujuh yaitu pengalaman budaya. Seni adalah bagian penting dari budaya. Dari pendidikan dan juga pendidikan seni memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelajahi berbagai aspek budaya melalui karya seni. Kemudian fungsi seni sebagai ekspresi. Nah, seni sebagai ekspresi adalah suatu upaya seniman mengeluarkan pikiran dan perasaan. Nah, kata ekspresi sendiri mempunyai arti yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Fungsi pendidikan seni sebagai media ekspresi adalah seni bisa dijadikan sebagai sarana bagi orang-orang untuk menyalurkan ide dan gagasan yang ada di dalam kepalanya, ke dalam sebuah bentuk kesenian. Nah, fungsi ekspresi juga adalah bisa meyakinkan seseorang saat berkomunikasi, di mana salah satu contohnya yaitu misal seseorang dapat berbohong melalui komunikasi verbal, tetapi melalui ekspresi seseorang akan sulit menutupi kebohongannya. Kemudian fungsi seni sebagai media komunikasi. Media komunikasi adalah usaha anak untuk mengutarakan pendapat dengan jelas, teratur, dan mudah dipahami orang lain. Nah, jika anak telah menemukan media ekspresi yang cocok, kini saatnya ide dan perasaan itu diungkapkan secara teratur atau dikomunikasikan dengan teratur. Kemudian fungsi seni sebagai pengembangan hobi dan bakat. Nah, pengembangan minat dan bakat itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, keterampilan melalui pengembangan hobi dan bakat. Seseorang dapat mengembangkan keterampilan khusus dalam bidang yang mereka diminati. Nah, ini dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan mereka secara signifikan. Kemudian yang kedua yaitu hobi dan bakat seringkali melibatkan unsur kreativitas. Nah, ini dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih kreatif dan memecahkan masalah dan berpikir. Kemudian hiburan dan kesenangan. Hobi dan bakat juga berfungsi sebagai hiburan dan kesenangan
Karena dengan melakukan aktivitas yang disukai dapat memberikan kebahagiaan dan menghilangkan stres. Apalagi di ranah atau di zamannya sekolah dasar, anak-anak yang harus menghilangkan menciptakan kebahagiaan dan harus menghilangkan stres dengan hobi dan bakat mereka. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kualitas hidup. Memiliki hobi dan bakat yang dikejar dengan penuh semangat dapat memberikan rasa pencapaian dan tujuan dalam hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas. Kemudian yang kelima yaitu peluang sosial. Hobi dan bakat juga dapat menjadi jabatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa. Ini dapat memperluas jaringan sosial dan memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman. Baik, itulah penjelasan dari saya.